Sekarang kemarin terakhir kita transistor transistor dioda silikon ya kemarin ya. Kita kemarin terakhir itu dioda silikon. Sekarang kita masuk ke dioda fungsi khusus. Nah, kalau dioda silikon memang fungsinya adalah untuk penyearah gelombang DC ke AC. Ya. Nah, sedangkan dioda fungsi khusus ini ada beberapa nanti. Ada yang kalau dioda silikon dia bekerja arah maju. Jadi jika ada tegangan arah majunya, dia seperti saklar terbuka dengan kalau pendekatan ideal seperti saklar terbuka. Kalau pendekatan kedua seperti saklar terbuka dan ada baterai yang melawan tegangan sumber sebanyak 0,7 volt. Kalau pendekatan ketiga seperti saklar terbuka ditambah baterai yang melawan tegangan input atau sumber sebesar 0,7 volt ditambah dengan tahanan RB yang di bawah 1 ohm ya. Makanya pendekatan ketiga itu jarang digunakan kecuali jika ertoferennya itu adalah lebih dari 1% daripada R bebannya ya, R beban lebih dari 1% ertoferen. Kalau tidak pendekatan kedua saja. Jadi dia bekerja pada arah maju, pada arah balik dia seperti saklar tertutup. Apakah pendekatan pertama, kedua, dan ketiga? Karena ideal pendekatan kedua dan ketiga. Nah, nanti ada juga dioda yang bekerjanya adalah pada arah balik. Arah majunya bisa nggak? Arah maju bisa. Sama seperti fungsinya seperti saklar saja untuk penyarah. Tapi dia pada arah balik dia ada juga gunanya. Tetapi tegangan arah baliknya itu bermacam-macam. Variasinya sangat banyak ya. Sedangkan arah majunya tegangan tegangan diodanya sama ya 0,7 kalau untuk silikon, 0,3 sekitar 0,3 untuk germanium gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang kemarin ya, sebentar saya ambil dulu yang kemarin. Tuh, dioda. Jadi dia memang dibuat untuk fungsinya penyarah ya. Sebagian besar berfungsi penyarah. Karena dia sakralnya tertutup terbuka gitu ya. Nah, seperti ini kemarin ya. Jadi pada saat arah maju dia saklar tertutup. Ini terbuka karena dia berlawanan ya arah balik dia. Yang arah maju, yang ini penyarah gelombang penuh kemarin ya. Nah, terakhir kita clipper hanya untuk motong atas bawah saja ya. Dia ini tertutup. Sebaliknya pada arah ini yang maju, ya, berarti dia saklar terbuka, yang ini dia yang tertutup. Jadi hanya itu buka tutup. Jadi sehingga tegangan negatifnya tidak akan pernah muncul di output, sehingga dia bisa diubah menjadi DC dia kan, tegangan semua positif, baru diambil rata-rata nanti. Nah itu kalau dioda silikon. Nah kalau dioda germanium, dioda fungsus nanti dia ada arah baliknya. Ada juga kalau dioda silikon ini kemarin, pokoknya dikasih tegangan, jika tegangannya lebih besar arah maju ya, lebih besar daripada tegangan diodanya atau tegangan junctionnya, maka akan ada arus. Sudah, segitu aja dia ada arus, ya tidak ada arus. Ada arus atau tidak ada arus. Nah, sedangkan di dioda khusus nanti selain arus ada juga nanti yang menimbulkan cahaya. Nah, itu dia menjadi nanti LED. Jadi dioda LED itu ada dioda juga. Jadi dia ada arus, ya, arus tertentu ya. Dia tidak mulai dari berapapun arusnya, nanti ada batas-batasnya tergantung diodanya. Sehingga dia muncul cahaya. Atau sebaliknya, dia memerlukan cahaya dulu, walaupun dikasih tegangan ya, dikasih tegangannya lebih besar dari tegangan junction atau tegangan dioda, tetapi arusnya nggak ada. Dia memerlukan ada dulu cahaya yang besok. Sekarang mah mesin di aplikasi udah habis. Jadi memerlukan cahaya dan tegangan sehingga baru dia muncul arusnya. Nah, itu nanti dia. Kemudian ada juga dioda yang fungsinya adalah untuk
bekerja pada arah balik, dan dia bisa membuat tegangan output itu relatif sama walaupun tegangan inputnya berubah. Nah, selama ini kan tidak. Jika tegangan input berubah, output pasti ikut berubah ya. Jika tegangan primer trafo berubah, sekunder ikut berubah walaupun gulungannya sama. Nah, kalau tidak dia, jadi saya nanti dia. Jadi dia ada. Nah, kalau ini enggak, baru enggak sekarang enggak digunakan lagi ya. Nah, kemudian ada varaktor untuk kalau mengubah besarannya kapasitor, ya kapasitansinya dengan mengubah tegangan. Nah, ini namanya varaktor. Sama dengan ini, varistor juga Schottky itu nggak digunakan sekarang lagi ya. Nah, pertama kita masuk ke diode Zener. Nah, diode Zener ini sama seperti diode silikon ya, awal ini ya. Tetapi pada arah baliknya itu dia bisa juga mempunyai output. Jadi dia tidak selalu sakral terbuka. Di mana tegangan junctionnya itu, nah itu disebut nanti tegang atau tegangan breakdownnya itu bervariasi. Sehingga kalau kita waktu membeli tegangan silikon, kita hanya tegangan diode Zener gitu ya, diode silikon, kita cukup berapa watt dayanya supaya arus yang lewat maksimal berapa. Sedangkan diode Zener nanti ditanya adalah tegangan Zenernya berapa. Dia ada tegangan Zenernya dia. Jadi kita harus, oh saya perlu tegangan Zener 5 volt, perlu tegangan Zener 10 volt atau 15 volt. Dia ada pakai koma nanti ya. Nah ini dia dipergunakan arah balik. Dimana kalau dia ada silikon, arah balik dia tidak berguna. Seperti saklar terbuka terus. Ya, arah balik. Sampai dia di tegangan sangat tinggi baru rusak ya. Nah kalau ini tidak, arah balik. Arah majunya ya sama seperti dioda silikon. Nah, makanya dipergunakan dia adalah pada arah balik. Dia akan membuat nanti tegangan output itu relatif sama atau perubahannya sangat kecil gitu ya. Boleh dikatakan tidak ada perubahan. Walaupun tegangan inputnya berubah jauh. Nah itu yang tidak bisa dilaksanakan oleh dioda silikon. Pada silikon, jika input berubah, pasti output ikut berubah. Jika dia berubahnya lebih dari 0,7 ya, di atas 0,7 volt, jadi akan berubah. Kalau ini Zener tidak, dia relatif sama. Tetapi bekerja pada arah balik, jadi dia diodanya dibalik nanti ya. Jadi untuk setelah disearahkan nanti tegangan kita, kan input kita dari PLN. Nah, PLN itu kan bisa saja tegangan turun naik. Nah, sehingga itu akan bisa merusak peralatan. Nah, untuk sebelum dia masuk ke rangkaian yang kita gunakan, kita buat dulu namanya regulator tegangan. Nanti ada juga pakai ICD ya. Tegangan sudah di DC kan ya. Sehingga dia walaupun tegangan PLN itu berubah atau tegangan apa tegangan tingginya berubah, kemudian kita trafonya tidak berubah, dia akan tetap nanti sehingga output sekundernya kan berubah kan, naik. Dia juga akan naik. Tetapi kalau dia di bawah tegangan itu tidak. Nah, dia hanya akan mengontrol untuk tegangan yang berlebih. Karena yang berlebih itu yang merusak kan. Kalau tegangan kurang, paling dia nggak nyala nanti peralatan. Tidak hidup. Nah, ini gunanya nanti di sana. Dan dia bekerja pada daerah breakdown-nya atau daerah dadal ya. Atau tegangan baliknya. Nah, tegangan baliknya ini banyak. Nah, ini dia tegangan Zener. Makanya seperti disebut Zener Z, seperti udah Z ya. Ini arah maju sama seperti dioda silikon ya. Dioda silikon sama. Cuma nggak digunakan. Kalau kita gunakan ya seperti sakral aja deh. Jika di tegangan 0,7 dia tertutup, dia bawah 0,7 dia terbuka. Gitu aja dia sakral. Tapi pertegangan arah baliknya, di VZ-nya ini bermacam-macam nanti. Dia akan ada tegangan jika melewati tegangan VZ. Sama dengan sini sebenarnya arah maju ya. Tetapi dia tidak rusak. Nah, kalau dia ada silikon, sedang melewati VZ atau tegangan breakdown, dia akan rusak. Ya. Ini tidak, baru kerja sedang melewati tegangan VZ. Kalau di sini dia sama dengan dia ada silikon. Jadi, ini kan agak tegak lurus nih, ada kemiringan sedikit ya sebenarnya nih ya. Jadi arus berubah nanti, input masuk atau input naik, arus pasti berubah. Tetapi tegang output relatif sama. Nah, itu yang tidak bisa dia gunakan, dia ada silikon. Jika arus berubah, ya output akan berubah. Nah, kita lihat simulasi yang kemarin dulu satu ya, tegangan silikon. Sebentar kita lihat. Kita lihatin dulu. Untuk melihat jika input berubah, tegangan output akan berubah gitu ya. Kita lihat simulasi.
Ya, yang dua saja. Kita ambil aja contoh yang pendekatan kedua ya. Lihat ya. Kita lihat, jika tegangan input berubah, output pasti berubah gitu ya. Ini yang satu atau yang dua terlalu besar. Sambil yang dua aja sebentar ya. Dua, satu. Menunjukkan bahwa jika tegangan kita lihat nih. Dekatan kedua aja, yang sederhana. Tidak lengkap kita ya, ada hadir semua ya. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Jika tegangan input berubah, itu pembandingkan nanti. Ini aja kita ambil ya. Ini 10 volt, sambil 5 volt dulu ya. Nah, volt, kita ambil berapa tegangannya. Ya, tegangannya 4,3 karena arusnya segini. Arusnya juga 4,38. 4,38. Sekarang tegangan inputnya kita ubah. Kita naikkan ya. Naikkan. Dari 5 volt menjadi 10 volt. 2 kali lipat kan, 100%. Tadi arusnya 4,3 mili, tegangan 4,38 volt ya. Kita naikkan 10, dia menjadi ini 9,34, ini menjadi hampir 2 kali lipat ya. Naik. Kita naikkan lagi, dia juga akan berubah. 15 volt. Tadinya 9,3, 9,34 lah ya. Sekarang di 15 akan menjadi 14,3. Naik terus kan jika tegangan berubah. Nah, ini silikon tegangan dioda silikon. Jadi dia pokoknya tegangan naik harus naik, ya kan? Tegangan naik harus naik. Output tegangan juga akan ikut naik. Harusnya naik. Mulai tadi 4,3, 9,3, baru 14,3. Tegangan juga akan naik, tegangan output. Nah, ini kalau seperti ini, jika tegangan beban kita ini tidak membolehkan tegangan yang besar gitu ya, maka nanti peralatan kita akan rusak atau komponen kita akan rusak. Nah, maka di sini dia gunanya nanti dioda silikon, dioda Zener. Dioda Zener itu dia. Ya, dia di simbolnya kalau dia biasa seperti ini kan, ya kayak segitiga gitu ya, ada garis. Itulah tegangan junctionnya. Itu dia ada ini anoda, ini katoda. Ya. Nah, di silikon dia ada ininya. Nah, seperti ini dia. Ada ujungnya miring sedikit. Ini sama, ini anoda, ini katoda. Kalau dia ada silikon, bekerja dari arah anoda ke katoda. Kalau ini kebalikannya, tegangan arah balik. Dari katodanya yang positif, anodanya yang negatif. Nah, gitu deh ya. Ini plus, ya. Ini menuju main. Ini yang plusnya, ini menuju main. Kalau kita buat seperti ini, ya dia sama aja fungsinya seperti saklar saja. Nah, kalau dia di arah balik seperti ini dia bisa menjadi regulator tegangan. Atau membuat tegangan output itu selalu hampir sama dengan tegangan Zener. Walaupun inputnya berubah-ubah. Harus berubah ya, harus berubah. Input berubah, harus berubah, supaya output mendekati tegangan Zener. Nah, maka disebut regulator tegangan nanti. Itu outputnya relatif sama. Nah, tegangan Zenernya tadi ini bervariasi dari 2 volt sampai 1000 volt. Sedangkan kalau tegangan arah maju ini kan silikon Zener sama 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Hanya dua itu saja. Sedangkan kalau tegangan Zener itu dia bervariasi dari 2 volt sampai 1000 volt. Jadi dia akan bekerja, kalau 2 volt ya di atas 2 volt dia baru bekerja Zenernya. Saklar tertutup sehingga outputnya akan mengikuti 2 volt. Kalau 1000 volt ya ada koma-koma nanti di dia. Jadi ada 0, apa 5,1 nggak pas dia ya. Dia ada yang koma, ada yang pas gitu ya. Nah, ini dia tegangan Zenernya tadi di sini. Bisa 2 volt, tapi dia akan dapat 2 volt kalau dia di arah balik. Berarti tegangannya diodanya dibalik gitu ya. Tegangan positif tetap, diodanya dibalik. Kalau dia ada silikon, kalau dibalik dia saklar terbuka terus. Berapapun tegangan kita sampai dia rusak, dia akan tidak ada arus. Kalau sini, jika dia sudah melewati tegangan
Zanar, maka outputnya itu baru akan ada arus. Tetapi jika tegangan masuknya ini lebih kecil dari tegangan zanar, ya arusnya juga nggak ada. Sama juga seperti dioda silikon, saklar terbuka terus. Tapi dioda silikon sampai tegangan zanarnya atau breakdownnya rusak. Kalau ini tidak. Karena tegangan zanarnya bervariasi 2 sampai 1000 volt. Kalau zanar kan, kalau ini kan tegangan batasnya, arus yang lewat. Udah lewat, udah kebakar. Dioda yang bisa dipakai lagi. Kalau ini udah lewat, tidak akan kebakar. Nanti ada juga dayanya ya. Ada batas juga. Tidak bisa bebas-bebasnya, tapi dia melewati tegangan zener ini dia akan berupa saklar, sehingga arus berubah, tegangan output akan mengikuti zenernya. Itu dia. Jadi ada tegangan zener maksimum juga ada ini nih. PZ atau daya zener adalah tegangan zenernya ini yang dibuat dari pabrik, itu baru arus yang kita berikan. Maksimal tidak boleh melewati daya. Di sini dia zenernya akan diberikan oleh Z-nya, dayanya. Jadi bukan arus diberikan ya. Jadi dayanya sekian watt. Sehingga kita jika VZ-nya sekian berarti arus maksimal sekian. Jadi arus maksimal berapa? Ya PZ dibagi VZ. Itulah arus maksimal yang diperbolehkan. Berarti kita harus bekerja di bawah itu. Ini ada daya maksimal, ya udah yang diperbolehkan, ini tegangan, ini arus. Jadi VZ dikali IZ-nya tidak boleh melewati daya yang diberikan. Wah, sebentar saya lihat. Ada nggak apanya namanya ya? Oh, sebentar. Saya lihat dulu datasheetnya untuk ini ya, dioda. Saya lihat dulu ya. Sebentar kita lihat. Datasheet dioda Zanar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini saya tampilkan. Jadi ada batasan juga. Lupa VZ-nya itu. Nah, jadi untuk dioda contoh ini nih ya. Dioda yang silikon. 1N4728A sampai 4764A ya. Zanar ya, dioda Zanar. 1 watt dayanya. Maksimal. Ini dia. Daya yang diperbolehkan itu adalah hanya 1 watt. Ya, hanya 1 watt. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dia akan berbakar nanti. Ya. Sampai dia suhunya 50, ini pada saat 50 derajat ya. Kalau suhu lebih tinggi nanti dia akan turun seperti ininya. Ya, dia berapa arus yang kita belikan? Ya, 1 watt. Nah, tergantung nanti fansetnya kan. Fansetnya kan berbeda tiap dioda. Nih, namanya ini 3,3, 3,6 dan seterusnya gitu ya. Nanti dayanya diperbolehkan hanya 1. Jadi berapa arus maksimal ini dia? Z 76 miliampere. Kalau lewat tidak boleh. Kalau kita mau ini lagi, ini kan 3,6, ininya lebih turun kan? Turun harus. Nah, ini maksimum ya. Ini ternyata ini maksimum. Zanar, ini pedansi. Ini harus bocor. Nah, ini arus yang diperbolehkan. 1,3 ampere. Yang untuk ini. Ini 1,2 dan terusnya turun ya nih. Arus maksimal yang diperbolehkan. Tadi ya. Jadi ada batas. Nah, cara mengukurnya itu tadi. Jadi kita hitung. Oh, dayanya berapa tadi? Nah, kita lihat kan, oh dayanya hanya 1 watt. Berarti saya diperbolehkan untuk menggunakan arus maksimal, berarti dibagi 1 watt dibagi dengan tegangan zanar 3,3 umpamanya tadi kan, umpamanya nih. Yang 1 watt tadi ya. Ini 1 watt kan. Ini VZ-nya 3,3 volt. Nah, kita bagi. Jadi 1 dibagi 3,3 berapa itu mili ya? 3 volt ya. Ini. Ya, harusnya segini maksimalnya diperbolehkan. Harus bekerja di bawah itu. Nah, kita lihat contohnya. Ini ya, harus maksimal diperbolehkan ini. Ini pabrik yang menentukan dayanya, ini pabrik yang menentukan. Ya kan? Jadi ini kita memberi tegangannya
harusnya jadi berapa? Z maksimal. Ya, contohnya nih, jika dioda Z-nya 12 volt, yang 12 ya. Kalau yang tadi kita lihat ininya yang 12 agak jauh ke bawah ya. Nah, nih, ada pas 12 dia nih. 47, 42 ya. Tapi simulasi belum tentu sama nanti ya. Jadi harus maksimalnya 380 kalau jadi ya. Karena ini 1 watt. Nah, contoh kita di sini. Kemudian dayanya ini besar nih, 1,5 watt ya. 467. 467. Ini 47 ya, 467. Ini dia 1,5 watt ya. Jadi dia harus maksimal diperbolehkan adalah daya maksimal dibagi dengan tegangan PZ-nya. Dia 1,5 watt dibagi 12 volt. Dapatnya 0,125 itu ya. Ampere atau sama dengan 125 atau dia 0,125. Kalau lebih ini 1,5 dibagi 12 kan. Ini berarti dia 0,125 ampere ya, ampere. Nah, atau 125 mili. Kita kali 1000. Ini kali 1000, ininya bagi 1000. Nah, bagi 1000-nya nanti 10 pangkat min 3. Dikali 1000, kali 25, ampernya dikali min 10 pangkat min 3 mili ampere. Sama, gitu ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Berarti kita harus bekerja di bawah sini. Kalau tadi ada kan, sampai dia 300 ya. Yang 12 mili ya. Ini mili ampere. Ini harus bocor kecil ya, harus bocor mikro. Nah, yang disebut harus bocor itu ada ini tadi. Nah, makanya dalam perhitungan kemarin kan ada perhitungan dioda ya. Jadi adalah harus dioda ID sama dengan itu kan ID. Ini yang harus bocornya tadi. IS dikali eksponen VT atasnya ya, tegangan berikan dioda per VT. VT itu terdiri dari tata Boltzmann, suhu ya, dalam derajat Kelvin sama muatannya. Itu yang susah. Kalau VD kan kita berikan ya. Nah, ini nih. Nah, susah ini harus bocornya. Ini harus bocor yang tadi. Tapi ini ya silikon ya. Yang apa yang Zener. Sangat kecil ya. Boleh dikatakan nggak ada. Ada apa dia tegangan tadi ya besar. Inilah harus maksimal yang boleh kita pergunakan. Nah, sekarang kita buat fungsinya itu apa sih? Nah ini dia kita buat, kita ambil dulu tegangan Zenernya. Jadi dia arah balik ya. Nah, ini belum ada beban. Nah kalau ada beban dia maka seperti kemarin kita menggunakan pembagi tegangan dengan R sebelum ada beban di tegangan puncaknya lebih tinggi kan. Waktu ada beban dia akan berkurang karena apa? Karena dia akan dipengaruhi oleh bebannya. Ini juga. Jadi walaupun dapat VZ sekian nanti belum tentu dapatnya sebesar itu karena dia belum ada beban. Nanti baru nanti kita beban. Ya, makanya kita mulai dari sederhana. Dia arah balik. Ya. Jadi jika tegangan sumber ini lebih besar dari VZ baru dia ada arus. Tapi jika tegangan sumber ini kecil dari VZ maka dia seperti saklar terbuka. Nah, dia tidak ada ideal dia di ini ya. Dia seperti idealnya seperti pendekatan kedua dioda silikon, tetapi dengan VZ yang berbeda-beda. Kalau dia silikon kan VD-nya 0,7 terus. Saklar dengan 0,7 gitu ya. Kalau ini ya pendekatan idealnya seperti saklar dan dioda tegangan VZ yang berlawanan dengan sumber yang besarnya bervariasi. Lebih besar daripada 0,7. Karena dari 2 volt sampai 1000 volt tadi kan. Ini arah balik namanya kan, reverse. Jadi kerjanya arah balik. Kalau kita balik ini, ya dia seperti dioda silikon lagi. 0,7 dia akan tertutup, di atas 0,7 dia akan di bawah 0,7 terbuka. Jadi kalau tegangan input naik, dia outputnya juga akan naik. Kalau sini kan tidak, nanti kalau arah balik dia tidak. Jika tegangan sumber ini atau tegangan input ya, karena tidak selamanya tegangan sumber sama dengan input, ini kebetulan sama. Tegangan sumber dengan tegangan input sama, sehingga jika tegangan input lebih besar dari VZ, maka dia seperti saklar tertutup dengan tegangan yang berlawanan dengan arah V sumber. Nah ini dia. Ambil contohnya nanti. Jadi jika VS-nya sama dengan apa? Ini kan VS ya. VN besar daripada VZ, VS sama dengan VN, di mana besar daripada VZ, baru berlaku rumus ini. VS dikurang VZ dibagi RS. Karena dia sudah saklarnya tertutup. Tetapi pada jika VS sama dengan atau VN-nya
kecil daripada VZ, ini rumusnya nggak berlaku. Tidak ada arus negatif gitu ya. Karena tegangan positif kan. Dia harusnya akan 0. Jadi itu berlaku nih ya rumusnya. Rumus 43 ini berlaku dengan syarat jika VS atau VIN itu lebih besar daripada VZ. Jika kecil, oh min Pak, nggak ada. Karena ini arahnya arah maju, diodanya arah balik kan. Ini arah maju. Mungkin di arah maju itu min. Nah, tapi kalau VZ-nya ini lebih besar, nanti baru dia seperti sakral tertutup dengan baterai yang berlawanan dengan sumber. Ini S-nya berlaku seperti ini. Di sini kan, ya. Ini kan arus sumber sama dengan arus janar kan di sini S. Jadi ini dia kan, S. Sama juga dengan I. Ya, kalau dia lebih besar nanti sama dengan IZ juga. Ini udah izanar. Ini kan harusnya. Dia akan berlaku kalau isi ada jika V sumber atau VI lebih besar dari VZ. Jika V sumber lebih kecil daripada VZ, maka dia IS-nya sama dengan 0. Jika VS besar dari VZ ya, baru ada arus tadi kan. Yes, jika VS lebih besar daripada VZ, maka akan ada arus IZ. Jadi arus IZ ada sama dengan arus sumber jika VS lebih besar. Jika kecil dia tidak, sangat terbuka juga. Contohnya di sini kita buat grafiknya dulu. Pada saat VS-nya 20 volt, di mana Z-nya 12 ya, berarti kan lebih besar ya. Besar. Berarti dia akan melewati 20 volt. Akan kita dapatkan arus maksimalnya ya, maksimal ini dapatnya 20 mA. Kita naikkan tegangannya menjadi min 30 A. Ini ya, arah baliknya ya, tegangan 30 volt, kan diodanya terbalik ya. Jadi bukan tegangannya arah balik ya. Jadi diodanya arah balik. Ini tetap positif. 30 volt, maka harusnya akan menjadi 30 mA. Tetapi tegangan zenernya tetap 12, lebih kurang 12 volt. Kalau idealnya 12 volt, tapi kita punya tegangan kedua nanti ya. Jadi dia tidak, padahal tegangan ini naiknya adalah 50% ya. Dan 20 menjadi 30 dia. IZ-nya itu naik dong. Sumber arus apa tegangan naik, tegangan naik arus akan naik. Tetapi tegangan outputnya tidak. Nah, ini ya kekhususan dari tegangan dioda zener. Kalau dia biasa ya tegangan naik, tegangan input naik, ya arus naik, output juga naik. Udah kita lihat tadi kan contohnya. Sekarang ini kita buktikan nanti. Jadi IZ-nya naik dari 20. Ya. Ini dia, ini maksimalnya ya. Tidak dapat harus segini nih. Ini harus pada saat ininya 0 nih, maksimal. Pada saat arusnya 0, tegangannya 20 volt. Pada saat tegangannya 0, arusnya 20 mA ya. Seperti ini kan. Jika V12 ini kan, jika VS-nya IZ-nya 0, begini kan balik. VS sama dengan 20 volt. VZ-nya 0 ya. Nah, kita ambil contoh nanti habis ini. Dengan cara contohnya ini. IZ dikurang VS, 30 dikurang, ini bagi satu kali 30 volt maksimalnya ya, IZ-nya. Jika VZ-nya 0 ya. Sehingga Q-nya atau VZ-nya relatif tetap 20 volt. 12 volt ya. Nah, yang pertama dioda ideal, dioda zenat ideal. Dioda zenat ideal mirip dengan dioda pendekatan kedua dari dioda silikon. Tetapi gimana kalau dioda silikon VD-nya kan 0,7 terus. Kalau ini dia VZ-nya bervariasi. Dan bekerjanya arah balik. Kalau arah maju ya sama saja dia. Dioda yang ideal zenar dengan dioda ideal silikon sama kalau arah maju. Jadi dioda ideal arah balik zenar. Kalau dia ada arah baliknya silikon, ya udah 0 terus. Mau ideal kayak pendekatan pertama, kedua, ketiga, dia akan selalu 0. Sampai jadi rusak kan. Kalau sini tidak. Ya kalau arah balik ini diodanya, dia seperti pendekatan kedua dioda silikon. Dengan VZ-nya berbeda-beda. Kalau pendekatan keduanya, mirip dengan pendekatan ketiga dioda silikon. Makanya di ZZ ini pendekatan kedua. Mana RZ dan VZ. Kalau dioda ini kan RB ya. Nah, cuma di mana ini VZ-nya lebih besar dari 0,7 ya dan bervariasi, sedangkan RZ-nya lebih besar daripada RB-nya dioda silikon. Tetapi walaupun masih kecil ya, makanya dia kan miring juga ya, ada kemiringan tadi ya. Ini agak miring ya, bukan lurus nih, miring. Sehingga Q1 dan Q2 itu sebenarnya berbeda, tapi perbedaannya sangat kecil.
Nah, karena miringnya tipis ya. Nah, itu dia nih. Pendekatan dua. Nah, kalau pendekatan ideal nanti pokoknya outputnya sesuai dengan VZ. Nah, sedangkan pendekatan kedua nanti dia outputnya sedikit lebih naik dari VZ, tetapi tidak signifikan dengan perubahan tegangan input. Nih, V1-nya I1 RZ ditambah VZ kan. I1 kali RZ ditambah VZ. I2-nya berarti jika tegangan berubah berarti I2 ditambah VZ kan. Berarti kan naik keduanya. Sehingga V2-nya dikurang V1 atau I2 dikurang I1 dikali RZ. Inilah selisihnya. Kecil ya selisihnya. Karena RZ itu kecil juga. Walaupun lebih besar daripada RB. Ini dia. Delta Z, delta VZ. Perubahan tegangan dari perubahan input ya. Ini adalah delta VZ adalah delta IZ dikurang RZ. Delta IZ adalah I2 yang lebih besar dikurangi dengan I1 dikali dengan RZ. Inilah selisihnya perubahan jika tegangan input tadi perubahannya lebih besar daripada VZ. Nah, kalau kecil dia sakalnya terbuka terus. Nah, kita ambil contoh. Agak sederhana tanpa beban dulu ya. Jadi, tegangan outputnya akan mengikuti VZ-nya saja. Pendekatan ideal berarti dia nanti akan berubah menjadi dioda tegangan DC yang berlawanan dengan tegangan sumber 10 volt ya. Nah, tegangan kita ubah dari 5 volt, 20 volt, dan 40 volt. 5 volt berarti lebih kecil daripada 10 ya. Jadi dia diodanya akan terbuka. Kalau 20 volt lebih besar dari 10 berarti diodanya tertutup. Saklar tertutup. Dan ditambah dengan baterai. Nah, ini dia. Nah, jadi baterai dia kalau saklar tertutup jadi baterai. Yang besarnya ya 10 volt kalau contoh ini. Tegangan berubah lagi 40, ya tetap kan 40 lebih besar dari 10 dia dengan saklar terbuka, tertutup dengan baterai yang berlawanan dengan 40 volt ini sebanyak 10 volt tetap. Sehingga nanti tegangan outputnya itu walaupun dia berubah dari 20 ke 40 dia outputnya tetap 10 volt. Tetapi pada saat dia 5 volt outputnya akan mengikuti input. Nah, itu perbedaannya. Karena 5 volt outputnya akan mengikuti input karena arusnya 0. Di sini harusnya ada nanti ya. Kalau dia V input lebih besar dari V zener. Tetapi jika tegangan input lebih kecil dari tegangan zener, 5 volt, ini zenernya 10 volt, maka dioda seperti saklar terbuka. Jadi ini rangkaian terbuka, sehingga arusnya 0. Arusnya 0, sehingga rangkaian loop terbuka seperti ini, tegangan output sama dengan 5 volt. Nah, ini kita, sebelum kita hitung, kita coba lihat simulasinya. Ya, saya hitung dulu simulasinya ya. Belum ada ininya ya. Kita ambil yang 12, ini 10 volt ya. Saya ambil dulu ya sebentar ya. Ini dia macam-macamnya diodanya. B1 10 volt. Ini 12 ini 4 4 6 7. Nah, ini seperti ini. Coba sebentar ya. Ini saya tampilkan sama kali ini bedanya nanti. Ini kebetulan, nah VZ-nya harus kita, ini rangkaian sudah sama seperti biasa. Cuman ini aja ya. Nah, ini yang 10 volt. Tadi contoh kita 10 volt ya. Ini yang 12. Nanti saya ubah. Nah, ngambilnya di sini. Kalau yang ini udah bisa ya. Yang tegangan DC sudah. Ya, kita udah biasa. Kemudian tegangan DC sudah. Ini kan. Ini aja ya. Ini 12,446. Saya nanti saya copy dulu nih. Soal kita 10 ya. Coba dekat.
Ini yang Zener ya. Nah, Zener kita harus tentukan ininya. Tidak bisa sembarangan seperti silikon. Silikon boleh, bebas gitu ya. Nih. Di sini dia sama dioda. Dioda dulu ya. Nih, dioda. Kalau kemarin kan kita dioda. Ini Zener. Nah, Zener itu beda-beda. Di sini lihat ininya nanti. Nah, sini. Ya, sambil ini contohnya ya. Sini lihat detail ini ya. VZ-nya berapa nih? Nah, di sini dia ada VZ nanti ya. Ini 6,8 volt. VZ-nya. Beda-beda kan? 6,8. Sama lagi yang keduanya. Saya lihat lagi. Ini 7,5. Nah, ini yang ketiga. Kita lihat lagi. Ini adalah 8,2 volt ya nih ya. Beda-beda deh kan. Turun lagi. Kali ini kita lihat datasheet lebih cepat ya. Ini adalah 9,1 dia ya. 9,1. Belum dapat 10 kan. 10-nya nih 465 nanti ya. Ini dia 465. Kita lihat. PZ-nya 10 volt. Nah, ini kita gunakan 465 ya. Ini kita replace saja. Nah, kita tutup 44, 1N65. Jadi dia macam-macam nanti isunya ya. Nah, ini kita replace sesuai dengan soal ya. 44, 65 ya. Nah, ini dia ya. Ini 10 volt ya. 10 volt. Ini manual nih kita buat. Nah, dapat itu ya kan? Ini udah dapat tadi kan? Mulai dari 5 tadi kan? 5 volt dulu. 5 volt. Berapa dia? Ini yang ininya. Saya akan buatkan ininya. Apa namanya? Pendekatannya. Tekan ideal dulu kita kan. Pendekatan ideal. Berarti ini dioda diubah dengan tegangan 10 volt itu. Ininya 10 volt. Ya, bisa geser ya. 10 volt. Ditambah dengan saklar ya. Saklar. Tambah dengan saklar. Ini bisa tambah lebarnya. Saklar itu dia ada di R ya. Basic. Nih, sweet. Ambil yang satu aja. Lalu kita putar dulu. Ini yang pendekatan. Ini yang sesungguhnya ya, yang kanan ya. Oh, sudah. Ini harus digeser kayaknya. Berapa? Ini kita perpanjang dikit. Karena ada tambah saklar ya. Kalau dioda di sebelah kan hanya dioda saja. Ini ya. Ini 10 volt tadi. Ini bisa lagi ada 10 voltnya. Ini saklar. Karena tegang kita tadi ada dua kan. Ada lebih besar dari VS. Ada yang lebih kecil daripada VS. Nah ini dia. Ini 5 dulu tadi kan. Kita ambil 5 dulu lah. 5 volt. Berapa arusnya gitu kan. Ini arusnya. Kita taruh di sini. Ini tegangannya. Taruh di sini ya. Ini yang sesungguhnya, mendekati sesungguhnya ya. DC ya. Ini dia 1N 465 10 volt tadi ya. Ini juga. Nah, 5 volt berapa arusnya kan? Ini arus. Ini di bawah ini yang di atas arus ya, bawah tegangan. Ini arus ya. Nih, di bawah tegangan. Ini juga arus. Ini bawah tegangan. Nah, itu jalankan ya. Kalau dia 5 volt. Ini yang pendekatannya ya kan? Dalam nano arusnya. Tegang outputnya mendekati atau sama dengan tegangan sumber ya. Ini ya. Tegangan sumbernya 5 volt, outputnya 5 volt. Harusnya ini nano itu nggak ada ya, nol. Ini juga nano kan, 5 volt. Saklarnya terbuka. Karena tegangan input lebih kecil dari tegangan sumber. Sekarang, kalau dia 20 volt, kita ubah lagi 20 dulu ya. 20 volt, kalau yang kiri nggak perlu dikotak-katik. Cuman kalau yang kanan ini kita harus ubah dulu saklarnya. 20 volt, saklarnya tertutup kan. Karena ini pendekatan kan, kalau pendekatan kita harus ubah dulu. 20 lebih besar dari 10 volt, maka saklarnya tertutup. Lalu kita jalankan lagi.
harusnya bukan 0 lagi, tapi dia udah mili ya. 12,26, 12,3 lah kalau bulat ya. Ini 12,2 ya, 12,2 kalau kita bulatkan. Outputnya 10 volt. Ini 9,94, hampir 10 ya, mendekati ini. Ini pas 10 karena pendekatan. Ini ideal kan? Ya 10. 9,94. Kita ubah lagi tegangannya. Kalau 5 tadi kan sama-sama 5 volt ya, mengikuti input. Menjadi 40, berapa tadi? Di 30 volt ya? 30 volt dulu. Nanti kita coba 40. Kalau 40 itu susah tegangan DC ya 40 ya. 30 kita masih ada. 30 ya. Ya, harusnya berubah dari 12 tadi ya. Dari 12. Ini kita ubah dulu juga ya. Nah, dari 12,3 tadi menjadi dia sekarang harusnya menjadi 24 kan. 2 kali lipat. 12,3 sini tadi kan. Ini menjadi 24. 24. 2 kali lipat lebih harusnya kan. Padahal naiknya hanya separuh kan. Dan 20 menjadi 30 kan separuh. 50% kelebihannya. Harusnya naiknya 2 kali lipat. Tegangan outputnya relatif tetap 10 volt. Ini yang ideal ya 10 volt. Ini yang mendekati sungguhnya. Naiknya 0,04. Boleh kan nggak tidak naikkan. Kalau ideal ya ini dia 10 volt. Walaupun berapa nih. Kita naikkan lagi umpamanya 40 volt. Ah, ini susah nih. Mencari tegangan DC yang 40 volt. Kalau AC gampang itu ya. Tapi tegangan sekunder yang dibuat di trafo nggak ada, jarang yang 40 volt. Hanya dia untuk DC 12 biasanya ya. 24 paling gede. Nah, ini ya. Naik lagi. Ah, salah kebalik ini. Ini yang 40 ya. Nah, naik 40 volt. Kita lihat lagi. Harusnya 24 ya. 24 mili akan naik lagi menjadi 36 mili. Nah, naik lagi. Sedangkan tegangan outputnya relatif 10 volt juga kan. Ideal 10 volt. Kalau ini kan 10,044. Jadi dari perubahan dari apa tadi 20 ke 40 100% ya. 20 ke 40 perubahannya hanya 44 per 1000 volt. Dalam persen itu 0,044 dibagi dengan 10 kecil sekali ya. Kalau 10%-nya baru 1 ya. 1% 0,1 ini sangat kecil ya. Tidak di bawah 1%. Makanya dia dianggap itu tidak ada pengaruhnya. Jadi kenaikan ini tidak mempengaruhi output. Nah, itu ya, tidak mempengaruhi output. Kalau ideal ya, pokoknya tegang outputnya selalu tegang Zener. Kalau tidak ideal dia mendekati ini. Ada perubahan yang sangat kecil karena sebenarnya ada di dalam ini ada RZ ya. Nah, RZ berubah tentu dia VZ-nya juga akan VZ ditambah dengan IZ dikali RZ. Nah, gimana kalau perhitungannya nih? Nah, ini kan baru simulasinya ya, simulasinya. Nah, sekarang kita hitung. Gimana dia menghitungnya? Pada saat 5 volt tadi ya, dia terbuka ya. Jadi rangkaiannya akan terbuka seperti ini. Terbuka ya, tegangan 5 volt, V out sama dengan V sumber. V out sama dengan V sumber. Ada ya. Sama dengan Vs atau sama dengan Vin sama dengan 5 volt. Harusnya berapa? Sumber sama dengan 0. Kenapa? Rangkaian terbuka. Kalau yang dibuka itu harus tidak ada 0. Vs-nya sama dengan 5 volt. Sama dengan tegangan sumber. Nih. Karena Vs kecil daripada Vz, dia seperti saklar terbuka. Nah, kalau yang sehingga arus IS-nya sama dengan 0, arus Zener juga 0. Tegangan outputnya sama dengan tegangan sumber atau tegangan input 5 volt. Tadi ya, terbuka. Nah, yang kedua, 20 volt dan 40 volt. Ini lebih besar daripada tegangan 10 volt. Sehingga dia akan berubah menjadi saklar tertutup dengan baterai yang berlawanan dengan sumber 10 volt. Nah, akhirnya akan berubah seperti ini. Saklarnya langsung kita tutup, ini saklar di sini langsung tutup. Sehingga nanti pada saat 20 volt, maka berlaku persamaan pertama tadi. Persamaan pas 1 ya.
IS, sumber IS. IS. Bentar. Baru berlaku dia IS dikurang apa? VS dikurangi IS tuh, ini ya. Rumus ini Z atau IS sama VS dikurangi ini berlaku. Jika V sumbernya lebih besar daripada VZ. Nah, itu dia. Bisa kan? Jika V sumber lebih besar daripada Z, baru berlaku dia. Nah, mari kita hitung. Simulasi yang kita dapatkan tadi kan. Dapatnya tadi, sebentar. Saya ini kan dulu yang pertama ya. Secara ideal ya. Berarti dia 10 volt dulu. Kita ambil 10 volt ya. 5 volt udah tadi ya. 5 volt. No. Kita ambil yang 20 volt dulu. Kita akan dapatkan arus Zenernya adalah 12, yang ini ya. 12,2 lah ya. 12,2 ini 12,27. 12,2 lah ya. Ini 10 volt ya. 12,2. Berapa dapatnya? Nah, ini kita hitung tadi. Jika tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zener. Kalau ini kan tidak. Tidak, dia V sumber sama dengan V out. Jadi berapapun sumbernya, jika V sumbernya kecil dari VZ, dia akan terbuka. V sumber 5 volt, ya 5 volt, 5, 6 volt, 6 volt, 7 volt, 7 volt. Arusnya 0. Arus sumber sama dengan arus Zener, sama dengan arus. Nah, sama dengan 0. Ini ya. 0. Nah, sekarang lebih besar. Berarti arus sumber atau arus Zenernya ada, bukan 0 lagi. Nah, rumus tadi. Arus sumber atau arus Zener sama ya, karena satu loop. Sama dengan, nah, kan? Tegangan sumbernya, ini kita ambil 20 dulu ya. Jadi, dikurangi tegangan Zenernya, dibagi dengan 820. Nah, kita tadi berapa sini ya? 120 ya, yang sama ya. 20 ya. 20 ya. Ini dia. PS-nya, kalau ini kecil, ini langsung dia, ininya tidak ada. Terbuka ya, sama dengan 0 ya. 0. Jadi bukan ini tegangan sumber dibagi 800 lagi, ini karena dia langsung 0. Kenapa? Tidak ada arus yang lewat, karena terbuka. 0 berarti kan terbuka nih. Ini ada, berarti dia 20 volt ya, dikurangi 10 volt dibagi 820, dapatnya 12,2. Pembulatan ya. Kita naikkan tegangannya dari 20 yang lebih besar tadi 10 ya, menjadi 40 volt. Kalau di sini kan tegangan sama ya, tetap 10. Apa tegangannya? Tetap 10 volt. Kita naikkan tegangan inputnya dari 20 volt menjadi 40 volt. 40 lebih besar daripada 10. Udah. Jadi rumusnya berlaku lagi. PS dikurang VZ dibagi dengan RS. Jadi 40 volt dikurang 10 volt 30, jadi ya dibagi 820 dapat 36. Harusnya naik 3 kali lipat. Ke 12 menjadi 36. Tegangannya hanya naiknya 2 kali lipat. 20 jadi 40 ya. Soalnya benar ya, 20, 40 ya kan? Ya, 25, 20, 40 ya. Kita coba 30 juga tadi kan. Nah, tegangan outputnya berapa ya? Tetap aja 10 volt kalau ideal. 10 volt kalau ideal. Jadi dia mau dia tegangan inputnya sampai, nah ini harus kita lihat tadi. Ya, harusnya dapat kan? Harusnya 36. 36 dikali 10 gitu kan. Kan dayanya ya. 36 mili dikali 10 berarti kedapatnya baru 3, ya, 36 kali 10 kan 360 atau 0,36 ampere ya. Ini masih aman. Karena dia tadi yang ini berapa ininya VZ-nya kita lihat. Apa VZ-nya? 4, 4, 6, kita lihat berapa dayanya nanti. Tapi belum tentu ada semua ya. Di sini kan sederhana dia. Kalau kita lihat datasheet yang lengkapnya. Sana 4465 kita lihat sininya ya. Kita lihat. Kalau VZ-nya masih ada. Nah, dayanya ya. Dayanya 1,5 watt nih ya. Nah, jadi masih aman kan? 1,5 watt. Jadi sedangkan kalau di sini dapatnya perhitungannya yang 40 volt ya. Kalau yang 20 apalagi.
volt, ini masih aman. Jadi untuk mencari apa tadi dia daya maksimum kan, PZ-nya kan tidak boleh lebih dari 1,5 watt ya, 1,5 watt. Ini dapatnya berapa? 1,5 ya, watt. E-nya dioda daya sama dengan 1,5 watt ya. Nah, ini berapa? 36 dikali dengan 10. Berarti dapatnya 0,366 atau 0,37 lah. Watt. Ini dia 1,5. Ada koma ya. Masih jauh kan? Masih jauh. Padahal udah 40 volt nih. 40 volt DC ini susah ya dapatnya 40 volt DC ya. Nah, dia tidak aman lah transistor kita. Nah, itu dia kalau dioda silikon. Ini kalau bebannya belum ada ya, belum ada. Nanti dia kalau ada beban yang akan berubah lagi. Kalau pendekatan kedua, jadi kan langsung 10 dapatnya, 10 volt. Dapat 10. Kalau pendekatan kedua, ini harus kita ubah lagi ininya kan. Ini sama ya. Pendekatan kedua, berarti ini selain 10 volt ada lagi tahanan RZ yang besarnya nih lebih besar dari RB ya. Kalau RB kan di bawah 1 ohm. Ini dia 7 ohm. Sini 7 ohm. Nanti kita lihat ya contohnya. Tiga ya. Ini. Kita simulasi dulu, nanti baru waktunya nanti setelah kita istirahat, sholat maghrib dan buka puasa kita ini ya. Nah, kita lihat simulasinya dulu. Ya, tadi ini soalnya ya, kita soal dulu. Sama dengan tadi soalnya. Cuman pendekatan kedua. Jadi pendekatan kedua itu dioda jika arah balik ya, arah maju dia sama dengan silikon hanya 0,7 saja. Jadi selain tegangan 10 volt, Zenernya ada lagi R 7 ohm. Nah, ini kalau kita simulasikan dulu, kita lihat pendekatan kedua ya. Dan ideal. Kalau ideal dia outputnya 110 volt. Kalau pendekatan kedua nanti ada perbedaan tipis. Oh, salah ambil lagi. Tadi ya simulasi ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi dia kita ubah dulu ya. Ini sebenarnya besar itu ininya ya. 7 7 7 7 ohm. Soalnya ya. Kita mulai dari 20 5 dulu ya. 5 volt apa? Kita mau maghrib ya, ntar lagi ya. Ini maka simulasi dulu saya ini kan. 5 volt. Kita lihat arus dioda ini berarti terbuka ya. Tegangan dioda. Volt ininya 0 ya. Ini arus yang ini yang pendekatan kedua ya. Ini yang sesungguhnya. Ya, yang di atas. Nah, ini ya. Untuk 5 volt ya. Lima ya. Harus kok masih ada 5 mili ya. Soal ini misalnya. Nah, ini ya. Ini ada beban ya. 5 volt ya. Kalau kita naikkan dia 20 volt. Kata kedua ya. 20 volt. Ini juga naikin 20 volt. Tadi dia outputnya tetap 10 ya. Tetap 10. Ini lihat dia.
Ini kita tutup saklarnya. Ada tegangan yang lebih dari 10 volt kan nih. Yang ideal pendekatan kedua ya ini ya. Kalau yang sesungguhnya masih 9,94 sama dengan tadi kan. Masih. Kita naikkan lagi menjadi yang terakhir nih ya. Menjadi 40 ya. 2 kali lipat. Di mana arusnya meningkat 3 kali lipat ya. Tetapi tegangan outputnya kita lihat. Kalau ideal ya 10 terus ya. Ini naik juga. Cuma naiknya kecil ya. Harusnya dari 12 menjadi 36. Tegangan menjadi 10,25. Ini 10,044 yang mendekati. Karena ini sebenarnya RB yang rangkaian ini, RZ rangkaian ini itu tidak sampai 0,7 ohm. Dapatnya tadi ada 1,2. Saya ubah 1,2 ya. Lihat. Baru apit sama hasilnya. Ini hanya 1,2. Bukan 7. Di soal 7 ya, makanya kita buat 7. Ini kan apit mendekati ya. 10,044. 1,2. Nah ini dia, kita buat 7. Tadi kan karena soalnya 7. Itu pun tetap tidak melebihi tegangan Zener ya. Tetap aja dia hanya 10 volt ya, koma-komanya aja. Padahal naiknya lebih lipat, harusnya naik 3 kali lipat dan berubah. Komponnya tetap. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib dan buka puasa nanti 6:30 lewat ya. Kita sebentar ya. Saya ulang sedikit ya, karena ini belum rekaman. Masalah ini saja ya. Harusnya udah tadi ya. Dapat kita cari arus untuk 5 volt, berarti di arusnya tidak ada karena rangkaian terbuka. IZ atau IS sama dengan 0, dengan V out-nya mengikuti tegangan sumber, berarti sama dengan VS 5 volt. Pada saat tegangan sumber dinaikkan 20 dan 40, di mana 20 volt dan 40 volt itu adalah lebih besar dari 10 volt VZ, maka dioda berubah seperti tegangan DC baterai di seri dengan tahanan RZ-nya 7 ohm. Sehingga VR-nya ini. Sehingga pada saat 20 volt arusnya adalah VS dikurang VZ dibagi RZ, 20 volt dikurang 10 volt dibagi 820 ohm ditambah 7 ohm. Makanya 12,09. Dinaikkan tegangannya menjadi 40 volt sehingga dia berubah arusnya menjadi 40 volt dikurang 10 volt, 40 sumbernya ya, ini VZ-nya, dibagi dengan R yang sama, 820 ditambah 7 ohm dapatnya 36,26. Naiknya 3 kali lipat, dari 12 menjadi 36 kali lipat. 9 menjadi 27 sini ya, 26. Nah, harus naik 3 kali lipat. Tegangan outputnya berapa? Nah, di sini. Tegangan output tidak sama lagi dengan 10 ya, karena ada unsur R, Z. Sehingga pada tegangan 20 volt, VO-nya adalah VZ tadi, ya 10 volt, ditambah dengan arus IZ dikali dengan RZ. IZ sama dengan IS ya. Dapatnya 12 ya 12. Pada saat IS-nya 36, dia juga IZ-nya 36. Dikali dengan RZ. 10 ditambah 0,85. Dapatnya 10,085. Naik 2 kali lipat tegangan VS-nya. Dari 20 menjadi 40. Harusnya naik 3 kali lipat. Tegangan sumber naik 2 kali lipat, harusnya 3 kali lipat. Dengan R yang sama ya. Tegangan output berapa kenaikannya? Jadi dengan arus yang naik 3 kali lipat, arusnya itu juga pengalinya 3 juga kan sebenarnya terhadap R, tapi ternyata tidak. Jadi dikali hanya 7-nya 3 kali lipat, bukan 10-nya tidak ikut. Jadi 10 tetap VZ ditambah IZ dikali RZ. IZ-nya dari 12,09 mA menjadi 36,26 dikali yang sama R-nya tetap 7. Dapatnya hanya kenaikannya 254 milivolt atau Vout-nya menjadi 10,254. Jadi selisihnya berapa dari 20 volt menjadi 40 volt dengan arus naik 3 kali lipat tadi dari 12 menjadi 36, kenaikan tegangannya hanya selisihnya hanya 0,169 volt atau 169 milivolt. 36 mili dikali dengan 12 ya. Nah, ini tadi sama 10,26 yang terbesar, 10,254 dikurangi 10,085 dapatnya 0,169 volt atau 169 milivolt. Atau cara berikutnya
delta IZ berarti selisih arus dikali dengan tahanan. Yang terbesar ya, IZ terbesar dikurangi dengan IZ terkecil dikali dengan tahanan Z-nya. 36,26 mili dikurang 12,09 berarti dapatnya tadi 24,18 ya. Dikali 7 dapatnya 0,109. Jadi kenaikan dari tegangan Zener 10 volt hanya naiknya 0,109. Dengan arus yang kenaikannya 3 kali lipat. Sekarang saya lihat ini, kalian, saya udah ngasih tugas PR, hanya 3 orang yang ngumpul baru, ya. Dari 5 ya. Kemudian yang masuk baru 4 orang, gimana mengumpul tugas kalau masuk aja enggak ya. Ini saya bagikan. Ya. Ini yang pesertanya. Jadi Taufik belum masuk ada ya, belum masuk ya. Nah, tugasnya baru 3 orang yang ngumpul. Ya, baru 3 orang ya dari 5. Saya kasih kesempatan untuk pertama ininya ya. Nanti kalau udah lewat nggak ada lagi. Tolong kumpul PR-nya. Kemudian Taufik tolong masuk ke ini supaya kamu bisa ngambil videonya dan ngumpul PR ya. Dengan hanya mengklik ini doang kok. Yang diklik ini. Nih. Kan ada nih link Classroom. Udah diklik itu akan masuk. Dengan email dulu ya, masuk dulu emailmu. Udah. Ya. Jadi masih banyak PR yang belum ngumpul ya. Sekali. Nah, sampai di sini karena waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kita akhiri, nanti masih kita lanjutkan lagi habis ini nanti kita mungkin juga akan offline ya. Karena online ini akan waktunya terbatas. Kita nanti juga akan offline di kampus setelah Lebaran ya. Nah, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, yang tadi tolong juga diperhatikan ya. Kalau mau ngomong dengan yang lain di luar kelas, tolong dimatikan mic-nya ya. Udah? PR-nya bisa atau ada masalah? Nanti kita bahas habis ini nanti ya. Saya cek dulu. Ada lagi sebelum saya tutup? Silakan. Kalau nggak ada saya tutup ya. Kalau nggak ada Ya, saya Pak. tutup. Ya. Nanti besok kita masih offline yang praktikum ya. Nanti setelah Lebaran baru kita offline. Besok masih online ya.